Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini adalah show of performa desktop volume 40. Luar biasa, udah 40 lagi. Kalau kalian belum nonton volume sebelumnya, boleh cek di deskripsi. Dan kalau yang mau ikutan juga, nanti saya simpen cara ikutannya di deskripsi ya. Nanti ada video cara ikutan performa desktop gitu. Nah, performa PC ini menggunakan prosesor lawas yang sepertinya jarang orang pakai, tapi performanya ini lumayan cukup bagus. Dan yang paling penting adalah harganya murah meriah pasti ya. Kita langsung saja tampilkan siapa aja yang nongkrong di volume 40 ini. Oke? Tunjukkan performamu. Setelah sukses dengan casing Macube H110 White and Black, sekarang Deepcool punya varian baru, yakni warna pink dan green. Casing ini support untuk motherboard mini ITX dan micro ITX. Dimensinya panjang 400 mm, lebar 224 mm, dan tingginya 431 mm. Berbahan metal SPCC dan ada plastik ABS-nya juga. Side tempered glass ini punya mode magnetik, memudahkan para pengguna untuk lepas pasang. Mantap kan? Support liquid cooler up to 280 mm di bagian depan dan juga bagian atas. Untuk bagian kabel manajemennya cukup lega, serta support PGA card dengan panjang 320 mm. Info lebih lengkap, cek deskripsi. Performa PC yang pertama datang dari Denny Andrean, asal Sumedang, Jawa Barat. Umurnya 25 tahun dan dia bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan lokal ya. Saat melihat PC-nya ini tanpa casing, ya seperti ini udah bisa nebak. Komponennya pasti udah lawas ya, udah lama, namun punya spek tinggi di zamannya. Ternyata memang betul Denny menggunakan prosesor AMD X4 860K dengan kode name Kaveri. Dengan turbo clock up to 4 GHz pada zamannya ini udah sangat kenceng ya. TDP-nya 95 Watt. Nah, untuk motherboardnya ini menggunakan ASRock A68 soket FM2 Plus ya. Jadi sebelum AMD merilis soket AM4 untuk Ryzen, terlebih dahulu muncul dulu ya si soket FM2 ini. Ada FM1, FM2, lalu FM2 Plus yang biasanya digunakan oleh prosesor AMD APU A4, A6, A8, A10 gitu kan, yang sudah terintegrasi IGP di dalamnya. Tapi untuk kelas X4 860K ini tidak ada IGP-nya, makanya Denny menggunakan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 yang ditambah memori RAM DDR3 8GB. Oke, sekarang PC-nya udah ada casingnya, jadi kelihatan lebih gaming. Karena LED RGB ya, di zaman sekarang menjadi salah satu nilai plus ya. Nggak RGB, nggak gaming gitu kan. Oke, ini ada beberapa game yang dikirimkan oleh Denny dari performa PC-nya. Keep left, and then continue straight on. Performa PC yang kedua datang dari Paris Nugroho, asal Tegal, Jawa Tengah. Umurnya 16 tahun, kelas 11 SMA. Nah, kalau PC-nya Paris ini kelihatan dari bagian depan case-nya aja ya, udah kelihatan. Ini pasti lawas ya. Cuman menyamar aja nih di gemerlap LED RGB yang nempel di tembok-tembok dinding kamarnya. Ya. Betul sekali, PC-nya Paris menggunakan Intel Xeon X3430
punya 4 core 4 thread up to 2,8 GHz dengan teknologi 45 nanometer. Ini tuh dirilis tahun 2009 ya dengan TDP 95 watt. Ya, tentu prosesor ini ya jarang orang pakai juga ya. Karena prosesor Xeon ini tuh kelasnya server sebenarnya. Dulu harganya cukup mahal karena di tahun-tahun sekarang 2020, 2021 harganya udah mulai murah. Tapi performanya masih lumayan ya. Jadi banyak orang pakai untuk main game. Nah, untuk motherboard yang dipakai ini masih menggunakan LGA 1156 atau sama dengan Intel Gen 1. Ya. Di PC Paris ini disandingkan dengan PGA GTX 4501 GB DDR5 128 bit dengan memori RAM DDR3 8 GB. Lalu ada hasil Cinebench R15 yang mendapatkan skor 292 CB, ya lumayan kan. Lalu untuk OpenGL-nya menghasilkan 43,70 fps. Dan nggak ketinggalan ada 2 game yang dites ya oleh PC ini. Yang pertama ada PUBG Lite, tapi kalau nggak salah sekarang PUBG Lite udah nggak ada ya. Karena ini kiriman-kiriman beberapa bulan yang lalu. Kalian bisa perhatikan aja di pojok kiri atas ada FPS-nya, ada performa si PGA dan prosesornya. Dan yang terakhir ada game Valorant. Performa PC yang ketiga ini datang dari Ihwan Arzilah asal Purwokerto kelas 10 SMK. Lagi-lagi dari casingnya ini kelihatan masih menggunakan DPD-ROM ya. Pasti speknya juga ya lawas ya. Ya memang betul sekali prosesornya menggunakan Intel Core 2 Quad Q6600, sudah punya 4 core 4 thread, TDP-nya 105 watt. Prosesor ini tuh dirilis tahun 2007. Ya ada kelahiran 2007 di sini. Untuk soketnya ini masih menggunakan LGA 775 sama dengan kelas Core 2 Duo ataupun Dual Core ataupun Pentium 4 juga masih ada yang menggunakan soket motherboardnya LGA 775. Ihwan menggunakan mobonya ini Gigabyte P35. Nah, kalau mobo ini tuh masih menggunakan slotnya RAM DDR2, makanya hanya menggunakan 2x2 GB DDR2. Spek lengkapnya yang dikirimkan oleh Ihwan saya simpan di layar ini biar kalian bisa lihat. Tapi motherboard LGA 775 ini ada juga yang udah support RAM DDR3. Seperti series motherboard D41, lalu ya banyak lagi lah ya. Dan ini adalah benchmark dan hasil record game dari performa PC lawas Ihwan. Performa PC keempat datang dari Yogi Pratama, 23 tahun, asal Medan, statusnya sekarang mahasiswa seni musik. Wah, mantap ya. PC-nya Yogi ini masih menggunakan prosesor Core 2 Quad Q6600, sama ya seperti yang nomor 3 tadi. Namun yang berbeda di sini, Yogi menggunakan PGA-nya Radeon R7240 dan motherboard-nya, nah ini nih, dia udah pakai LGA 775 yang udah punya RAM DDR3, yakni series D41. Ya, udah punya DDR3, makanya skor Cinebench R15-nya ini lebih tinggi karena sedikit terbantu oleh performa memori RAM DDR3 8 GB pada si motherboard D41 ini. Namun sayangnya Yogi hanya kirimkan screenshot saat main game GTA 5 dan ada game Dirt 1 kalau nggak salah atau Dirt berapa ini ya. Harusnya ini ada 5, yang terakhir ini yang kelima menggunakan prosesornya dari AMD Phenom X4955. Namun nggak ada tes gamenya gitu, cuman dikasih spek singkatnya aja dan PC-nya aja gitu kan. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya kalian punya saran, kritik, atau masukan, boleh tinggalkan di komentar saja.
Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian kelima performa desktop yang udah nampil di volume 40 barusan? Ada yang keren, ada yang biasa aja, atau ada yang luar biasa? Kalian boleh kasih komentar, boleh kasih masukan, saran, kritik, apapun lah itu di kolom komentar. Ya siapa tahu gitu kan nambah-nambah informasi atau nambah-nambah apa gitulah untuk teman-teman yang barusan nongkrong di volume 40 ini. Jadi biar sedikit bermanfaat lah gitu. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.